Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Holilatul Laisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi konvensional oleh tokoh pemikiran ekonomi tersebut yang sering kita kenal dengan Bapak Ekonom, yakni Adam Smith. Sebelum saya mengenalkan tentang pemikiran ekonomi dari Adam Smith tersebut, izinkan saya untuk mengurai sekilas tentang sejarah pemikiran ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional atau yang sering kita kenal dengan ekonomi kapitalis ini diawali dengan lahirnya buku The Wealth of Nations karangan Adam Smith pada tahun 1776. Ekonomi Adam Smith ini memberikan inspirasi kepada para ekonom sebelumnya dan juga pada pengambil kebijakan. Lahirnya sistem ekonomi kapitalis merupakan perkembangan lebih lanjut dari perkembangan pemikiran ekonomi pada benua Eropa pada masa sebelumnya. Jadi, kira-kira begitulah sejarah singkat ekonomi konvensional. Saya sekarang akan menjelaskan inti dari poin materi kita, yakni pemikiran ekonomi Adam Smith. Jadi, Adam Smith mencetuskan dua teori ekonomi, yakni teori pembangunan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Namun di sini fokus saya adalah menjelaskan salah satu teori, yaitu teori perkembangan ekonomi. Dalam teori ini, Adam Smith mengklasifikasikannya dalam tiga hal, antara lain hukum alam, pembagian pekerjaan, dan proses pemumpukan modal. Yang pertama, hukum alam. Ekonomi klasik Adam Smith ini mempercayai doktrin yang menyebutkan terdapat hukum alam pada dahulu kala terkait dengan permasalahan ekonomi. Adapun asumsi terkait teori ini adalah setiap orang berhak dan bebas memenuhi kebutuhannya untuk keuntungan individu. Sementara itu, dalam memenuhi kebutuhan tersebut, teori didukung oleh konsep the invisible hand atau yang biasa kita sebut dengan tangan tak terlihat, yang akan membantu pelaku ekonomi mencapai kesejahteraan secara maksimum. Kedua, pembagian kerja. Adapun dalam teori ini mencakup peningkatan tenaga kerja yang tentunya akan dihubungkan dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Yang tentunya pembagian kerja akan bertambah seiring dengan pasar yang luas, bertambahnya jumlah penduduk, juga fasilitas transportasi yang mendukung. Hal itu merupakan hal yang mendukung terjadinya pembagian kerja yang semakin besar pula. Ketiga, proses pemupukan modal. Adam Smith mengatakan, modal usaha adalah sebuah syarat mutlak dalam pembangunan ekonomi. Dengan begitu, permasalahan dalam pembangunan ekonomi tentunya akan terjadi secara luas. Selain itu, kemampuan individu dan juga manusia untuk lebih banyak dalam menanamkan modalnya. Di teori ini dijelaskan pula mengenai pentingnya menabung yang selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai modal. Baik, saya kira sudah cukup pemaparan yang saya kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.